Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya teman-teman ya. Tadi salah, sayanya yang salah ininya. Saya yang salah share ini linknya. Ternyata di praktikum. Mohon maaf ya. Tadi udah ada student yang masuk lagi. Karena tadi saya dikabarin Bu Hati itu baru di berapa tadi? Pukul 12.49 teman-teman. Baru dikabarin Bu Ati ternyata yang ngisi saya. Saya kira Bu Ati soalnya. Karena dosen pertama kan beliau gitu ya. Saya kurang tahu kadang-kadang kayak gitu ya. Saya kira ini ya aman-aman tidak ada masalah ya. Ternyata tiba-tiba tadi saya baru dikabarin. Jadi istilahnya baru ini ya bikin itu malah salah lagi. Tadi saya nggak ngecek. Cuma karena saya dipasang beberapa kelas di sistem basis data. Jadi mohon maaf ya sampai salah baca di jadwalnya kalau nggak salah ini masuknya ternyata di ini ya teman-teman ya. Kita cross check lagi ya, ini adalah kelas sistem basis data untuk teman-teman diploma 3 sistem informasi ya, tepatnya kelas B ya, bener ya, takutnya saya salah. Yang Iya kelas nih. A dengan Bu Iin, bener ya. Oke, sebentar teman-teman, tadi di listnya juga masih atas nama Bu Wati. Tadi saya minta bukakan dulu untuk dicarinya ya. Sama sih teman-teman, ternyata kelas kita ya. Kita kemarin kelas praktikum yang di hari Senin ya. Nah, ini untuk kelas teorinya ternyata ya. Saya kira soalnya infonya dadakan tadi tuh, sayanya juga yang agak kaget juga sih. Sebentar ya, malah salah lagi tadi saya naruhnya ya. Jadi teman-teman belum keluar ininya, apa namanya linknya. Mohon maaf sekali tadi. Sebentar ya, saya cek dulu. Nah, untuk presensinya silakan diisikan dulu ya teman-teman ya. Di leads dulu diisikan. Saya lihatnya mungkin dari list dulu ya kayaknya ya nama-namanya. Karena di presensi masih dibuati. Tadi baru saya minta untuk update kan. Tapi karena mungkin karena Jumat ya. Kadang biasanya petugasnya ini dulu. Tapi tadi ada pembagian juga sebentar ya saya cek dulu. Petugas yang apa ditugaskan untuk WFO ya karena ada pembagian sih teman-teman. Eh, oh ya, ada kok. Oke, saya ngecek petugasnya sih teman-teman. Ada. Nanti saya update deh yang untuk ini. Nama si Bu Ati namanya. Untuk teman-teman yang bisa presensi, silahkan isikan dulu ya. Nggak apa-apa sih teman-teman. Nanti by default saya isikan dulu semua nggak apa-apa. Tapi ini ya, kalau tidak salah di saya ada 31 mahasiswa. Nah, ini mungkin karena di saya nggak bisa, belum bisa cross check ya di ininya apa namanya sistem dosen ya. Nah, nanti silahkan ya untuk pendataan nggak apa yang bisa isikan dulu ya. Di sini ada 31 mahasiswa, cuman adakah yang bermasalah untuk mengakses kelas di Leeds? Kayaknya sampai hari Rabu kemarin sih semuanya sudah full ya. Semoga semua sudah bisa akses ya untuk kelas virtualnya di Leeds ya. Jadi tidak ada masalah. Mohon maaf sekali ya tadi ya. Saya juga karena dadakan di info, jadi sayanya juga ini sih serba kaget tadi. Salah naruh lagi ininya apa namanya kelasnya. Mohon maaf sekali. Aduh, ntar. Oke, karena kita udah lebih waktunya, saya izin share screen dulu ya untuk materinya mungkin kaitannya dengan kebijakan di kelas mungkin standar ya sama ya karena kita kelasnya sama juga ya untuk ketua kelas juga masih sama ya mungkin Mas Arief aja ya sekalian biar samaan jadi nggak repot. Kemudian ini adalah kelas pasangannya ya teman-teman ya, kelas teori dari kelas praktikumnya ya. Kemarin kelas praktikumnya kan yang ini ya, mencoba ya kita ya menggunakan apa namanya SQL kembali ya. Karena sempat juga sih teman-teman, kebetulan saya juga mengajar yang di S1 ya. Kemarin sempat ada pertimbangan juga sih untuk pakai Oracle gitu ya. Jadi ada sedikit ini sama atau enggak gitu ya. Karena kebetulan koordinatornya saja yang berbeda. Koordinator dari mata kuliah tersebut. Oke, kalau untuk rules kelas saya rasa hampir sama saja ya. Nanti silahkan ya untuk aktif, kemudian tidak harus on cam, kemudian nanti silahkan kalau misalkan tidak hadir untuk menginformasikan.
Kemudian yang izin nanti bisa melalui chat, kemudian chatnya juga bisa digunakan ya kalau misalkan untuk ini ya pendataan keaktifan ya nanti biasanya saya. Oke, saya kira demikian untuk rules kelasnya tidak ada yang signifikan, tapi nanti ya mungkin yang di akhir biasanya saya mohon diingatkan ya kalau lupa untuk screenshot ini ya bukti kehadiran ya nanti di akhir saja. Kemudian saya bergeser dulu ke materinya dulu mungkin sembari menunggu presensinya ya teman-teman biar dibukakan di Teacher yang di dosen. Saya izin share screen dulu materinya. Ntar belum muncul ternyata. Maaf ya teman-teman ya, saya juga agak jadi ini tadi, agak keder gitu. Karena dikabarinya dadakan. Saya kira tadi ini. Saya kira saya tadi cuma ganti kelas pagi sih teman-teman. Ternyata ada yang siang juga. Sebentar, saya cek dulu untuk materinya. Nah, saya izin share screen dulu. Nih beberapa teman juga baru join. Gak apa-apa ya teman-teman ya, karena di pertemuan awal juga untuk teori ya. Kalau yang kemarin kan sudah di ini ya ini. Nah, untuk materinya semoga sudah terlihat ya di layar rekan-rekan mahasiswa. Nah, ini kebetulan untuk apa namanya materi sistem basis data. Bentar ya teman-teman ya, dari picture-nya baru merespon. Nah, mohon maaf tadi. Ini ya, untuk sistem basis data. Nah, di sini kalau tidak salah itu dari koordinator agak sedikit berbeda sih teman-teman kemarin. Tim dosennya sebenarnya hampir sama, hanya saja koordinatornya berbeda. Pokok bahasannya mungkin nanti kita mengikuti saja ya apa yang di-share di list-nya ya. Karena biasanya kami mengacu ke sebenarnya kan memang dari tim dosen tapi biasanya ini ya yang pokok itu dari koordinator ya. Jadi kami sebagai tim hanya mengikuti saja ya dari apa namanya materi yang memang sudah ditentukan dari Bapak atau Ibu koordinator. Tuh. Kemudian untuk materinya ini terkait dengan review database. Kalau tidak salah saya sempat lihat sekilas ya tadi. Untuk materinya sih hampir sama dengan ini teman-teman. Kayak yang di S1 juga sih tentang diagram IR, Entity Relationship. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar ya. Ataupun kalau belum nanti kita coba ini ya mengenal bersama-sama. Tapi bagi yang sudah mungkin ini ya kita mereview kembali gitu untuk materi terkait dengan IR. Nah ini ada beberapa pokok bahasan yang masuk di dalam pertemuan pertama ini ya teman-teman ya. Nanti ada sedikit pendahuluan, kemudian ada IR model. Nah ini sama teman-teman kemarin sempat saya bahas juga untuk kelas yang teman-teman S1 ya terkait sama namanya juga ini ya sistem basis data. Nah mereka juga belajar tentang IR model. Kemudian model relasional SQL-nya lebih ke di praktikumnya teman-teman. Sama dengan teman-teman juga yang di D3 ya. Untuk SQL lebih banyak di praktikum, di teori kemarin itu untuk materinya yang di S1 lebih banyak di IR-nya. Kalau di sini ada beberapa penambahan ya. Ada di ini teman-teman model relasional, kemudian ada normalisasi. Nanti coba kita lihat ya bersama-sama. Nah, di sini di pendahuluan, di sini disampaikan, saya sampai lupa ya, karena ini ya tadi ya, buru-buru. Sebentar, saya malah belum ini ya, ini ya, kita berdoa dulu deh, saya jadi agak keder nih. Aduh, parah banget nih. Gini ya teman-teman ya, kita berdoa dulu ya tadi. Makanya sayanya agak kayaknya apa ya kalau bahasa Jawanya kayak kemerungsung buru-buru gitu ya, teman-teman. Kita berdoa dulu deh. Saya sampai belum buka kelas karena tadi salah salah ini ya. Sebelum kita memulai kelas ya, alangkah baiknya kita berdoa ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saya persilahkan.
Oke, saya kira cukup ya berdoanya, mohon maaf ya. Jadi saya agak berantakan nih kayaknya karena ini ya tadi ya udah ngasih tahunya mepet. Jadinya saya ini ya tadi nggak terstruktur nih jadinya. Mohon maaf sekali. Oke, saya lanjutkan dulu ya terkait dengan pendahuluan ya. Di sini disampaikan bahwa untuk pendahuluan kesuksesan suatu organisasi bergantung pada kemampuan menangkap data secara akurat dan tepat waktu dalam hal pengoperasian ya, pengaturan data secara efektif maupun penggunaan data untuk keperluan analisis. Jadi di sini data bagi suatu organisasi merupakan suatu aset ya yang signifikan atau esensial, penting gitu teman-teman di dalam suatu organisasi, di mana data itu sebaiknya memang ini ya teman-teman ya, di situ kita real time ya, tepat ya, akurat, tepat waktu ya, integritas datanya juga terjaga, kemudian pengaturan atau pengelolaan datanya itu juga efektif ya dan efisien ya. Nah, nanti harapannya dari pengelolaan data nanti bisa ini ya, memanfaatkan suatu informasi ya yang nantinya bermanfaat ya. Nah, data nanti akan diolah ya untuk keperluan analisis yang nanti akan menghasilkan suatu informasi yang bermanfaat untuk organisasi. Ini mungkin sedikit mengurai masalah terkait dengan sistem informasi manajemen ya biasanya. Ada sedikit uraiannya. Kemudian kemampuan untuk mengatur atau mengolah sejumlah data dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan adalah suatu aset yang penting ya bagi organisasi ya. Jadi kemampuan suatu organisasi untuk mengelola datanya ini menjadi penting teman-teman karena kita tahu data itu adalah suatu aset yang penting ya bagi organisasi. Nah, untuk mendapatkan himpunan data yang besar dan kompleks, user harus memiliki alat bantu atau tools. Mengingat kita tahu sendiri ya teman-teman ya, jumlah data saat ini sudah cukup besar ya, cukup banyak. Jadi tidak jarang jika kita masih memanfaatkan ini ya teman-teman ya, sistem atau istilahnya cara yang konvensional atau cara yang mungkin bisa teman-teman bisa katakan tradisional atau kadang-kadang tidak jarang itu pada sering menuliskannya manual ya. Tapi manual itu biasanya masih ditanyakan lagi, manual itu yang seperti apa. Nah, maksudnya mungkin yang masih didata menggunakan kertas dan sebagainya. Nah, di sana ya. Nah, harapannya sudah menggunakan tools yang bisa lebih memudahkan ya. Di sini disampaikan menyederhanakan tugas dari manajemen data dan mengekstrak informasi yang berguna secara tepat waktu. Nah, gitu harapannya bisa lebih cepat dalam pengelolaannya. Tapi kalau bisa sih ini ya, kemarin itu sedikit cerita ya teman-teman ya, di kampus kita itu ada semacam ini teman-teman, kayak form itu untuk penilaian kinerja ya, kebetulan untuk Bapak Ibu dosen. Nah, form itu jadi sebenarnya kayak awalnya itu gini teman-teman, kalau dulu itu kan sistemnya manual ya, jadi kita menggunakan kertas, kemudian eh, bergeser tuh teman-teman. Ada form seperti Excel ya, yang memang khusus ya dibuat gitu ya. Jadi di sana sudah ada scoringnya gitu ya, sudah menggunakan makro. Kemudian kita bergeser lagi kemarin tidak salah itu menggunakan sistem ya, menggunakan sistem. Ternyata sistem itu juga sifatnya kita masih input teman-teman. Inputnya itu jadi istilahnya eh, malah justru sistem itu belum bisa melakukan kalkulasi, teman-teman. Jadi gimana ya cara menggambarkannya mungkin. Jadi dari sistem yang dibuat memang teman-teman bisa diakses ya karena dia sudah di hosting ya. Jadi bisa diakses secara eh, menggunakan internet ya. Jadi bisa diakses kapanpun, tapi di sana ternyata yang dikeluhkan oleh Bapak Ibu dosen itu bahwa justru kalau menggunakan Excel itu kan sebenarnya bisa ya teman-teman ya, sudah dikasih fungsi yang memang ini ya kita pakai makro gitu. Jadi otomatis ya nilainya ya ketika mungkin atau di sana sudah dikasih fungsi rumusnya ya. Jadi misalkan ketika kita menginput ya suatu nilai itu sudah ada hasil kalinya ya bisa ya kalau dengan Excel. Nah, kebetulan justru dengan adanya sistem itu ternyata kita ngitungnya masih manual teman-teman jadinya baliknya malah manual. Jadi isinya tuh kan harusnya kan seperti tabel juga ya. Saya contohkan seperti ini mungkin saya gambarkan aja. Jadi bentuknya tabel ya. Tabel sama-sama biru ternyata. Di sini tabel ya. Jadi tabel itu ada seperti ini teman-teman. Ada rencana, ada target. Nah,
Di sini kami harus memberikan ini teman-teman perencanaan di mana rencana-rencana ini nanti itu dikali skor target pencapaian kita berapa gitu. Jadi di sini sudah ada angka kalinya. Nah, kalau menggunakan Excel itu ada juga ya fungsinya ya. Jadi sudah dikalikan misalkan katakanlah. Nah, kebetulan justru kita bergeser tadi ya. Dari yang Excel kita geser tuh ke dalam satu sistem. Nah, setelah bergeser di sistem, ternyata manual teman-teman malah balik lagi ke manual. Jadi kemarin itu ceritanya yang dikeluhkan bahwa masing-masing jadi isian itu teman-teman hasil kali ini diisi manual sendiri teman-teman. Jadi masih bentuk inputan gitu teman-teman. Jadi kita ngisi hasil kalinya berapa itu dihitung itu. Dimana harusnya kalau sistem itu kan sudah ini ya terotomatisasi ya untuk perhitungannya. Nah itu juga teman-teman mungkin. Jadi ketika kita melakukan digitalisasi bukan berarti terus sebatas dari kertas kita translate menjadi satu form digital. Tapi kalau bisa secara fungsionalitas juga kita bisa memberikan ya apa namanya fungsi-fungsi yang bisa berjalan seperti itu. Jadi harapannya juga bisa membantu gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas form yang tadinya misalkan teman-teman dapatkan menggunakan paper ya kertas, kemudian digitalisasi saja gitu. Tapi di sana fungsinya tetap manual, kita masih ngitung, biasa kita kalikan pakai kalkulator gitu. Kan itu juga masih berarti belum optimal ya di sana. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh ya di sana di mana digitalisasi itu juga nanti katakanlah suatu sistem itu harapannya juga bisa mengolah data itu ya. Jadi bisa membantu di mana nanti harapannya ini teman-teman kita bisa ini ya mendapatkan informasi tepat waktu. Dan ini juga kaitannya dengan tadi ya akurasi. Kalau saya kebetulan pernah melakukan penilaian sistem yang sama ya teman-teman yang saya bahas tadi ya. Nah, ketika misalkan katakanlah tadi ya dilakukan input. Nah, input masing-masing dari user. Nah, kalau misalkan ada yang salah, nah di sana jadi ada risiko teman-teman salah kalinya misalkan. Berarti nilainya juga salah kan. Beda kalau misalkan hasil pengalinya secara sistem kita sudah tentukan. Jadi user tinggal input, misalkan teman-teman magang gitu ya. Magang itu poinnya 10. Kemudian teman-teman melakukan apa misalkan project independen gitu ya. Nilainya berapa 20 ya. Misalkan gitu ya. Saya hanya pakai permisalan aja teman-teman. Hasil kali ini secara otomatis enaknya sudah embed dengan sistem. Jadi user nggak perlu ngaliin lagi gitu. Jadi teman-teman tinggal input gitu ya. Misalkan di sana melakukan satu kali ini ya magang kan langsung otomatis ya satu kali magang nanti akan dikalikan 10 misalkan itu kemudian misalkan tadi ya riset independen misalkan nah itu tinggal dikalikan 20 misalkan saja contohnya gitu ya hal ini juga dapat mengurangi kesalahan ini aja sekitar apa seputar intermezzo aja contoh dari ini ya apa namanya proses digitalisasi data ya. Kemudian, nah kita masuk di dalam basis data. Nah, basis data mungkin sedikit merefresh lagi terkait teori dengan basis data, yaitu di mana basis data didefinisikan sebagai kumpulan data, teman-teman. Jadi tidak hanya data apa kalau misalkan di sel itu baris per baris gitu ya, teman-teman ya, tapi sifatnya sudah dalam kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang saling berelasi. Nah, di sana tidak hanya memuat ini ya teman-teman ya, katakanlah dari satu entitas, tapi basis data ini sudah merelasikan ya apa namanya hubungan ya dari beberapa entitas yang di dalamnya mungkin memiliki beberapa atribut ya di sana. Jadi di sana nanti bentuknya sudah agak kompleks ya. Tuh, nanti kita lihat nanti ada beberapa contohnya. Bentar. Nah, ini eh masih di pendahuluan juga. Nah, di sini dicontohkan ya. Misalkan basis data universitas. Nah, ini berisi informasi mengenai entity nih, teman-teman. Jadi sedikit kita ulas lagi ya apa namanya? Istilahnya konsep ya, konsep-konsep yang berkaitan dengan basis data ya. Jadi seperti entity ya, entity ini adalah mereka seperti apa ya objek, bisa orang ya teman-teman ya atau objek ya yang sekiranya berelasi ya berhubungan nanti. Nah
Misalkan di sini dicontohkan ada mahasiswa, ada fakultas, ada mata kuliah, ada ruang kelas. Nah, ini saya coba boleh tanya ke teman-teman, bisa memberikan beberapa contoh lain, misalkan untuk entity, bisa memberikan contoh lain. Misalkan kalau di perusahaan, boleh nih, ada yang bisa memberikan contoh, kalau di perusahaan tuh ada apa saja. Boleh, silahkan. Biar nggak ini teman-teman. Apa namanya, biar nggak bosen kalau dari saya mulu. Silakan, ada yang bisa memberikan contoh kalau di perusahaan biasanya apa saja gitu, atau di organisasi, atau mungkin contoh lain teman-teman yang selain universitas, entitinya biasanya terdiri dari apa saja. Boleh, silakan sharing, nggak apa-apa teman-teman, langsung open mic aja, sama kayak kelas praktikum itu. Silakan, ada yang ini dapat gambaran untuk entitas. Halo? Bu, saya boleh coba nggak, Bu? Boleh, silakan. Langsung saja, nggak apa-apa. Ini Mas Kalau siapa? misalnya Adil, Bu. Mas Fadil. Oh, boleh. Ya, ini mau contoh di mana? Misalkan contohnya. Silakan contohnya. Mas Fadil, ada masalah mic-nya ya? Atau bisa nggak di teman-teman? Coba. Halo, tes. Ada suaranya, Bu? Oke. Ya, ada. Takutnya tadi udah dijelasin, tapi ternyata ini. Coba. Eh, ini saya masih ini ya, Bu ya, nyoba ya, Bu ya. Nggak Ada apa-apa. Silakan. ada karyawan, Karyawan, terus kemudian biasanya ada apa? Yang kayak fakultas, tapi di perusahaan, itu apa namanya? bidang ya, Bu ya, berarti ya. Kalau Bidang, betul. Bidang ada juga departemen namanya. ya, departemen. Tergantung organisasinya sih biasanya. Nah, ya kemudian apalagi Mas biasanya? Kalau Boleh fakultas loh. contohnya kayak PT ya, Bu ya, perusahaan. Fakultas itu departemen sih teman-teman kalau di Oh, dalam lebih ke departemen perusahaan. ya. Jadi teman-teman sama bidang tadi bener Mas. Jadi sama kayak bidang. Jadi teman-teman nanti misalkan ya bekerja di suatu instansi, kebetulan teman-teman nanti ditempatkan. Kalau di kampus kita namanya fakultas ya. Apa namanya, unit kerja ya gitu. Nah, kalau nanti teman-teman di perusahaan atau instansi namanya departemen atau bisa juga bidang gitu biasanya, tergantung sih dari apa instansi itu memberikan nama ya gitu, atau divisi itu juga bisa sih sebenarnya, tergantung penamaannya aja. Kemudian ada apa lagi, sambil searching nggak apa-apa teman-teman, nanti apa namanya sambil dijelaskan nggak apa-apa, karena saya kebetulan ini ya share screen-nya full, jadi mungkin cuma mendengar voice dari teman-teman. Silahkan, apalagi Mas, mungkin kalau di apa perusahaan yang Kantor ya, kiranya Bu ya. yang ditemukan apa, kantor Kantor ya, Bu. bisa juga tadi, tapi itu biasanya mungkin ini ya lebih ke departementalnya sih biasanya, tapi bisa juga sih, maksud saya ininya bisa mewakili juga, kantor itu juga bisa, misalkan kantornya itu perwakilan ya, karena tergantung kebijakan dari apa namanya instansi itu sendiri ya, kebetulan dia punya kantor office ya katakanlah ya, kalau secara bahasa Inggris office 1, 2, 3 itu juga bisa juga kantor. Jadi tidak menutup kemungkinan. Kemudian mungkin apalagi sistem itu juga bisa biasanya juga. Misalkan sistem apa itu juga bisa masuk. Ada lagi Mas? Kiranya yang ditemukan kalau di organisasi. Ada lagi Mas Fadil? Sudah, Bu, Atau itu cukup? aja. Oke. Silahkan ya Mas Fadil ya. Nama sama NIM-nya ya di chat ya. Terima kasih ya. Oke. Nah ini teman-teman. Ada contoh yang perusahaan nih teman-teman. Ada karyawan atau employee, kemudian tadi teman kita mencoba ini ya, ada bidang, departemen ya tadi ya, kemudian kantor. Nah, kantor itu juga mungkin. Nah, mungkin ada gambaran lain dari teman-teman. Biasanya yang banyak tuh kayak rumah sakit, ada teman-teman sering ditanyakan. Apalagi ya, pokoknya itu biasanya sering sekali teman-teman. Silakan, mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa menggambarkan entity yang sering mungkin teman-teman kenal, atau sambil searching boleh. Silakan sharing, boleh. Siapa? Ini Mbak siapa atau Mas siapa? Ada yang ingin mencoba selain Mas Fadil? Nggak apa-apa teman-teman, nggak usah takut salah. Mencoba saja, nggak apa-apa. Silakan. Oh, coba Ada? boleh, Yang... Bu. Boleh Mbak Jihan, silakan.
Boleh. Mungkin Contohnya apa? di perpustakaan Oh, boleh, boleh. Perpustakaan. Ya, apa saja boleh. Silakan. Misalkan apa? entitasnya ada anggota, Mhm, terus ada buku, ada buku, petugas, tugas, boleh. ada peminjaman sama pengembalian mungkin. Ini menarik juga nih teman-teman, perpustakaan sering. Kebetulan saya juga dulu pernah teman-teman, karena saya juga dari Diploma 3, jadi sama kayak teman-teman juga. Saya juga dari Diploma 3, biasanya kami ini ya teman-teman ya, kalau Diploma 3 itu harus menghasilkan suatu sistem informasi ya. Nah gitu, kebetulan saya juga belajar sama kayak teman-teman. Jadi saya bikin itu ya sistem perpustakaan. Nah ini teman-teman. Tadi perpustakaan dicontohkan Mbak Jihan ya, ada tadi ya anggota tuh teman-teman, ya ada anggota, kemudian buku, nah transaksinya tadi peminjaman itu teman-teman. Nah di sana nanti biasanya untuk merecord, menyimpan ya data siapa saja yang pinjam gitu. Kemudian mungkin bisa juga ya data dari user ya, maksudnya pengelolanya itu juga bisa ya. Nah, kayak gitu. Biasanya sih buku standarnya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Jihan. Silahkan ya nama sama NIM-nya ya di chat ya. Oke, ada lagi teman-teman yang dapat gambaran rumah sakit mungkin teman-teman sambil searching nggak apa-apa. Boleh Saya nanti boleh Ya, sambil boleh nyoba, Bu. nyoba. disampaikan. Ya, boleh-boleh, silahkan. Bisa berbeda Eh, loh, maksudnya antara saya teman yang satu dengan yang lain. Jadi silahkan ya di apa namanya referensinya masing-masing nggak apa-apa. Silahkan dicoba dulu. Ini saya ada nyoba 2 ini tadi. Bu, database penjualan Bu. Boleh? Silahkan. Ya, di dalam database penjualan bisa terdapat beberapa entitas, yaitu Mhm. entitas customer, karyawan, barang, Customer. supplier, transaksi, permintaan, dan laporan. Oh, ini teman-teman ya, untuk contoh ya, untuk di transaksi ya. Oke, nah ini juga sering teman-teman nanti kalau teman-teman ingin membuat sistem ya terkait dengan transaksi penjualan nih, teman-teman. Silakan ya, Mas siapa tadi? Eh di Saya saya Bu, hilang ini. Nah, Mas Zaif silakan ya nama sama nimnya ya di chat ya. Kemudian tadi ada satunya Mas Zaif siapa? Ada lagi mungkin preferensi mau sistem Saya yang sama atau sistem yang lain boleh? Seperti saya apa? boleh Nggak apa nyoba sambil rumah searching sakit nggak, aja. Bu? Boleh, 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 silahkan. Rumah sakit itu apa saja? Biasanya sering banget teman-teman rumah sakit tuh. Ya, kalau rumah sakit mungkin ada nama pasien, Mhm, kode pasien, alamat Udah. atau tempat tinggal pasien, penyakitnya, Mhm. sama tagihannya, Bu. Oh, ini bisa juga ya. Ini contoh-contoh untuk rumah sakit ya, teman-teman ya. Seperti ini bisa juga nih, teman-teman. Untuk rumah sakit nanti teman-teman bisa mengidentifikasi ya pasien, kemudian nanti terkait dengan ini ya. Biasanya sih pasien tuh apa? Nomor rekam medis ya, ini ya identitinya ya. Kemudian nanti dia biasanya periksa atau dirawat di mana gitu ya. Oke, nah, ya benar ya. Ini seperti ini ya contohnya rumah sakit. Kemudian mungkin ada lagi teman-teman yang menemukan bank misalkan Saya boleh, teman-teman Bu. Saya boleh. banking. Nah, Saya silakan. boleh, Bu. Nah, tadi yang sudah ini Mas siapa tadi? Setelah Mas Zaef tadi siapa? Saya, Bu. Arif, Bu. Ini Mas Arif silakan ya dicatatkan ya nama sama nimnya ya. Terima kasih ya. Nah, ini ada 2 teman kita yang punya gambaran lain selain yang diceritakan teman kita. Boleh untuk Saya entity silakan. boleh, Bu. Oke, Mbak Vika dulu ya, nanti habis itu baru Masnya. Oke, silahkan. Mbak Vika Kalau seperti apa? saya ini apotek, Bu. Oh, apotek ya, apotek juga sering teman-teman. Itu sangat sering sekali Itu muncul. eh, pegawai, terus obat, pasien, dan Obat. resep. Oh, pasien dan resep. Nah, ini juga ya, ini sering muncul. Nah, ini menarik juga teman-teman. Nanti teman-teman bisa melihat tuh kalau yang apotek ya banyak sih teman-teman contoh sistem rumah sakit dan laris juga sih. Karena kondisi seperti ini juga sangat dibutuhkan. Nah, ini silakan ya Mbak apa mencatatkan ya nama sama nimnya ya. Oke, Mbak siapa ini? Tadi Mbak habis Mas Arif, Afika. Mbak Vika ya tadi ya, kalau nggak salah ya. Iya, Silahkan ya, dicatatkan ya nama sama nimnya. Ada baik, Bu. lagi tadi, satu lagi teman kita nih. Saya, Bu. Ada lagi, boleh Mas Ridwan? Silahkan. Kalau saya restoran, Bu. Oh, oke, silahkan. Restoran itu biasanya Terus terdiri dari apa saja? dari supplier, terus Mhm, sama stok, sama bahan makan, mhm, terus sama apa lagi? Menu, sama Minum, benar. apa lagi ya kira-kira? Kasir ada nggak, Bu ya?
Kasir itu biasanya masuknya ke transaksi sih namanya paling. Transaksi, Bu. Masuk Berarti ke transaksi ya. supplier, bahan makanan, sama menu, sama Menu ini, Bu. bisa. Iya. Kayaknya udah, Bu, itu aja. Transaksi. Koki, Bu. Koki, Bu. Koki. Oh, kok koki, oke, Iya. masuk ke karyawan ya biasanya ya. Iya, Bisa, karyawan, Bu. bisa. Udah. Nah, Restoran itu, Bu. nah itu. Ini ya teman-teman ya macam-macam ya gambaran dari teman-teman kita ya terkait dengan entity ya. Nah, ini silakan Mas Ridwan ya nama sama NIM-nya ya. Bagi teman-teman yang sudah aktif silakan ya mencatatkan nama dan NIM-nya ya di chat ya. Oke, terima kasih banyak ya. Nah, ini contoh-contoh entity ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan atau kita lanjut dulu ya. Nah, seperti itu ya untuk contoh entity-nya karena aneka macam sistem ya. Nanti teman-teman juga bisa melihat referensi terutama nanti kaitannya dengan penggambarannya terutama teman-teman. Ketika nanti teman-teman akan menggambarkan di dalam satu diagram ya nanti kita mengenal diagram entity diagram ya, entity relationship diagram. Nah, kita tadi mengenal entity-nya, kita beralih ke relasinya. Nah, relasi di antara entitas. Nah, di sana untuk relasi di sini nanti akan melihat ya, menunjukkan ya teman-teman ya hubungan keterkaitan antar entitas. Seperti misalkan di sini ya, kebetulan ini dari contoh di atasnya ya teman-teman ya. Misalkan di sini disampaikan bahwa pengambilan kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa, kita tahu ya tadi entitasnya mahasiswa, ini dilakukan pengambilan kuliah dilakukan oleh mahasiswa. Jadi gambarannya seperti ini ya teman-teman ya biasanya ada ini bukan pointer ininya mana sih? Sebentar ya teman-teman. Nah ini. Jadi biasanya seperti ini ya kita gambar di sini mahasiswa ini ya. Mahasiswa. Nah, ini mahasiswa ya. Saya harusnya lebih enak pakai ini ya. Pakai pen tab itu lebih enak. Agak kikuk pakai ini jadinya. Mahasiswa ya. Nah, ini biasanya kita nanti dihubungkan teman-teman. Tapi di sini harusnya ini ya teman-teman ya sambil ada simbolnya sih. Kalau yang di materinya S1 itu saya kenalin teman-teman simbolnya nanti pas ngegambar itu. Nah, relasi ini adalah hubungannya sih teman-teman dengan ini ya. Nah, ini nanti di sini ada relationnya. Maaf ininya salah. Lebih enak tuh saya ngenalin kayak nanti figur ininya dulu. Apa namanya? Ini bentuknya ya, bentuk simbolnya seperti apa baru nanti saya kenalin cara gambarinnya gitu ya. Itu lebih memudahkan sih daripada kalau mungkin belum mengenal jadi agak sedikit ini ya. Gambarannya masih agak bingung ya. Ntar ya teman-teman ya, karena saya agak kikuk kalau nggak pakai pen tab tuh malahan. Di sini nanti ada hubungannya ya. Ini sebentar draw. Draw-nya belum ya. Harus dipilih dulu. Nah, ini relasi digambarkan seperti ini, teman-teman. Nah, ini mahasiswa. Nah, nanti ini ya, mengambil. Nah, ini boleh diisi teman-teman di sini. Ambil misalkan. Ambil. Nah, ambil. Nah, di sini kalau bisa nanti di dalamnya. Jadi ini agak gede. Nah, ambil di sini nanti ini ya, teman-teman tadi ya. Misalkan di sini. Ambil mata kuliah. Nah, ini ada tabel mata kuliah ya. Matkul. Itu. Karena tadi saya nggak pakai pen tab, jadi agak kikuk malah gambarnya. Nah, nanti kita lihat dulu aja. Kita kenalan sama simbolnya dulu nanti ketika ada gambarannya ya. Jadi biar nggak terlalu ini ya. Itu hanya secara gambarannya ya. Kalau di sini untuk cerita ya teman-teman ya. Karena nanti kalau teman-teman menggambarkan, kalau bisa digambar itu, teman-teman bisa diceritain tuh gambarnya. Bisa membentuk suatu alur cerita. Jadi bisa dibaca baik dari atas ke bawah, karena sebaiknya sih biasanya dari kiri ke kanan ya nanti ya. Kalau biar nggak kikuk ya. Kita kalau atas ke bawah itu biasanya agak switch juga bisa, atau kiri ke kanan sebenarnya juga bisa. Gitu. Nanti kita lihat aja kalau ada gambarnya lebih mudah mungkin. Nah, ini kalau secara bahasa nanti ada bisa proses-proses relasi seperti ini, teman-teman. Pengambilan. Nah, pengambilan ini sebenarnya kalau biasanya kalau kita kalau dari bahasa Inggris kan verb ya, kata kerja ya. Nah, itu kalau saya dulu diajarinya pakai ini, teman-teman. Pakai kalau bahasa Indonesia kata kerja kan harus pakai ya, jadi mengambil gitu ya. Sebenarnya teman-teman nulis aja ambil itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu intinya dia melakukan suatu pekerjaan kan ya gitu. Nah, di sini ada staf pengajar di fakultas. Nah, ini kata
hubungan relasinya adalah mengajar nanti. Si staf pengajar mengajar di fakultas. Nah, itu hubungan relasinya mengajar. Kemudian penggunaan ruang perkuliahan. Jadi istilahnya nanti bisa menggunakan ya, pakai gitu juga bisa gitu. Di sini mungkin belum terlihat ya, ini hanya secara bahasa saja. Mungkin selain beberapa proses itu tadi secara umum sih hampir sama juga sih. Mungkin bisa dari rekan-rekan yang lain menceritakan relasi itu biasanya seperti apa aja. Selain tadi ya ada ambil mungkin untuk mahasiswa, mengajar, menggunakan, apalagi teman-teman kata kerja yang untuk relasi. Boleh sambil lihat nggak apa-apa. Tadi yang dari entity yang sudah dibuat boleh. Mau coba lagi atau mungkin dari teman-teman yang lain. Relasi itu seperti apa? Selain misalkan ambil, mengajar, menggunakan. Banyak tuh tadi contoh yang sudah disebutin teman-teman. Bisa diambil contohnya. Ada yang ingin mencoba untuk relasi, contohnya aja. Kata-kata yang digunakan maksud saya. Sebelum nanti kita bergeser ke bentuknya ya. Nanti karena kalau nggak salah bentuknya nanti agak belakang di materi ini. Silakan teman-teman ada gambaran nggak untuk relasi? Relasi seperti Saya apa coba, gitu? Bu. Boleh, silakan Pak. Misalkan contohnya apa? Misalnya entitinya dokter sama pasien, jadi dokter Ya. memeriksa pasien gitu, Bu. Nah, memeriksa ya, betul. Kemudian ada lagi mungkin ini Mbak siapa tadi? Maaf, Ewi. Mbak Ewi. Oke, silahkan ya Ya. nama sama NIM-nya ya di chat ya. Oke, ada lagi teman-teman untuk Saya boleh, Bu. tadi dokternya. Boleh. Silahkan nanti gantian dulu ya. Yang Mbak dulu, habis itu Masnya. Silahkan. Mbak siapa? Ini. Saya Fatma, Bu. Oke, Mbak Fatma, silahkan. Contohnya Saya seperti ingin apa? yang ERD restoran tadi. Oh, restoran ya. Misalkan apa saja? Misalkan kasir melayani pembeli itu. Oh, pelanggan. bisa tuh melayani pelanggan ya. Terus Ada lagi? kayak supplier mensuplai bahan makanan. Nah, bisa mensuplai bahan makanan. Oke, ada lagi? Mungkin bahan makanan diolah oleh koki mungkin. Oh, bisa juga. Ya, itu juga ya. Benar, koki mengolah atau nah itu teman-teman nanti bisa kanan ke kiri atau ke kiri ke kanan. Jadi bentuk cerita gitu sih. Oke, ada lagi mungkin? Bu, saya, Bu. Oh, oke. Terima kasih ya Mbak ya. Yang kedua tadi Mbak siapa? Boleh silakan dicatatkan nama sama NIM-nya. Mbak siapa tadi yang habis Mbak Ewi? Saya agak lupa. Tadi Mbak Fatma ya. Silakan ya nama Iya, sama Bu. NIM-nya ya. Oke. Silakan Mas siapa ini? Boleh? Mas Martin, Bu. Oh, Mas Martin silakan. Bu, jadi saya tuh contohnya Contoh di mana? di bank ya, Bu, di bank. Oh, Bang. Ya, Bang tuh. Tadi Jadi belum dikasih relasinya contoh itu, ya entitinya. Misalkan gimana, misalkan Bang? tuh kayak si nasabah ini melakukan transfer gitu, Bu. Oh Transaksi. ya, mentransfer, betul. Transfer tuh bisa teman-teman. Nanti istilahnya di situ kan ini ya, transaksi ya, melakukan transaksi. Ya, bisa. Ada lagi? Ya. Sama Relasi apa lagi? nasabah memiliki Kalau rekening, Bang? Bu. Nasabah, well ya, rekening benar-benar memiliki rekening. Ada lagi? Tadi saya yang Udah dokter gitu aja, baru Bu. tanya satu ya, nggak apa-apa. Oke, silakan ya, Mas Matthew. Silakan untuk dicatatkan nama sama NIM-nya. Mas Martin apa Mas ini Matthew tadi? Sekilas saya cuma ngelihatnya di sini ya, apa namanya yang muncul. Silakan ya dicatatkan nama sama NIM-nya. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang nemu relasi selain yang disebutkan teman-teman kita. Biar ada gambaran. Banyak sih teman-teman dari kata kerja terutama nanti bisa mengidentifikasinya. Dari sistem-sistem yang teman-teman tadi sampaikan boleh tuh. Kan tadi ada teman kita yang menyampaikan ada perpus tuh, perpustakaan banyak. Kemudian tadi bank sudah ya, apotek tadi bisa Saya, tuh Bu, teman-teman. coba. Nah, silakan. Boleh. Nah, resto Misalkan sudah ya tadi ya. saya, Bu, Ya, yang mana? Sistem apa misalkan? misalkan penjual belian barang. Nah, jual beli. Silakan untuk jual beli. Relasinya antara pemesan barang pada penjual. Jadi katanya itu memesan. Nah, memesan bisa. Kemudian apalagi? Banyak nih kalau transaksi itu. Memesan, selain memesan apa? Biasanya ada kayak kurir tuh. Kurir melakukan pengiriman ya misalkan gitu. Itu bisa sih. Tapi karena Transaksi bisa nggak, Bu? transaksi tadi kan ini ya. Bisa sih sebenarnya kan kita melakukan ini ya. Transaksi itu tidak jarang teman-teman bisa disimpan dia di dalam ini ya.
Tapi tadi sudah melakukan ini ya pembelian ya. Kami sebenarnya hal ini hanya saya urai secara bahasa ya teman-teman ya. Nanti tinggal teman-teman lihat kalau pas digambar. Nah di gambar itu kalau misalkan ya teman-teman pengen transaksi itu berdiri sebagai entitas gitu boleh. Jadi nanti teman-teman catatkan ya kiranya siapa yang melakukan transaksi itu boleh. Tapi misalkan nanti jatuhnya di dalam satu relasi ya hubungan itu untuk nanti bisa berdiri di dalam satu tabel gitu juga kalau misalkan dalam faktanya ya maksudnya ketika itu dibuat di dalam satu sistem itu juga bisa gitu loh. Jadi transaksi itu bisa sih. Tadi misalkan melakukan pembelian ya. Nah, itu nanti dicatatkan khusus tersendiri boleh, tapi secara terpisah ya dalam satu relasi itu juga boleh gitu. Nah, mungkin teman-teman agak abstrak ya karena nggak ada gambarnya. Nah, itu saya sedikit ini ya, karena di sini nggak dikenalin simbolnya sih. Teman-teman lebih mudah tuh pakai simbol sih teman-teman. Jadi nanti kelihatan, oh ini bentuk ini ketika digeser gitu ya. Jadi lebih terlihat visualnya. Kalau ini terlalu agak abstrak sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Ini Mbak siapa tadi yang memberikan contoh untuk apa sistem penjualan? Aulia, Bu. Nah, Mbak Aulia ya. Terima kasih ya. Silahkan ya dicatatkan Ya, nama Bu, sama sama. NIM-nya. Ada lagi teman-teman yang dapat gambaran tadi dari beberapa sistem? Saya, Bu. Boleh. Silahkan. Mbak siapa ini? Sabrina. Mbak Sabrina, boleh. Sistem yang mana? Mungkin dari teman kita atau punya sendiri? Perpustakaan tuh. Ya. Jadi sering tuh. mahasiswa kan meminjam buku, lalu mengembalikan ke pegawai perpustakaannya, Bu. Oh iya, bisa ya. Nah, itu kata-kata kerja seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, itu nanti mungkin pas kita bikin visualnya mungkin lebih enak ya. Nah, ini secara bahasa seperti itu sih, teman-teman. Nanti dari gambar itu kita bisa baca juga secara bahasa. Oke. Ini Mbak siapa? Maaf. Sabrina, Bu. Mbak Sabrina ya. Silahkan ya dicatatkan nama sama NIM-nya. Nah, Iya, Bu. seperti itu untuk contoh-contoh relasi. Mungkin ada lagi teman-teman yang belum mencoba. Ada lagi yang ingin mencoba relasinya? Atau Ini kita lanjut saya dulu? mau. Boleh, silahkan. Ada lagi Dari yang berbeda mungkin? Sistem perpustakaan, tapi beda. Oh, beda. Oh, boleh. Ini silakan. Relasinya mendata. Jadi petugas itu mendata buku. Terus ada mendata. relasi dilayani. Jadi petugas melayani anggota. Oh iya, melayani bisa. Melayani ya, betul. Ini bisa juga teman-teman ya. Jadi petugas itu dia input data buku, ya, istilahnya mendata dari buku itu sendiri itu juga satu proses ya, istilahnya satu kata kerja. Kemudian tadi ya ada yang petugas melayani. Nah ini juga suatu proses ya. Oke, nah ini silahkan Mbak siapa dicatatkan datanya? Iya, Navita. Siapa ini yang setelah Mbak Sabrina? Navita, Bu. Mbak, silakan untuk mencatatkan nama sama NIM-nya ya. Enggak putus-putus. Takutnya di saya yang putus-putus. Nah, silahkan ya dicatatkan nama sama NIM-nya. Ada lagi teman-teman yang dapat gambaran lain? Enggak apa-apa, nanti sebenarnya sambil kita belajar ya, sambil teman-teman mungkin sering melihat gambar-gambar IR di Google atau di internet gitu ya. Jadi ada teman-teman nanti dapat gambaran ya, cara penggambarannya ya. Jadi istilahnya maksudnya enggak stuck ya, biar teman-teman dapat insight ya gambaran lain. Oh, gambarannya tuh ketika kita melihat entity itu ini seperti ini contohnya, kemudian relasi ya gitu. Karena di sini belum dikenalkan ya ini simbolnya, jadi masih berasa abstrak ya teman-teman ya. Kalau ada simbolnya mungkin lebih mudah. Karena lebih mudah belajar pakai visual ya teman-teman ya daripada pakai teks kayak gini, biasanya memang agak kurang kurang interaktif ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Untuk konsep ya, manajemen sistem basis data atau database management system DBMS. Nah, ini adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan utilitas kemampuan data dalam jumlah besar. Nah, DBMS dapat menjadi alternatif pengguna secara khusus untuk aplikasi, misalnya penyimpanan data file dan menulis kode aplikasi yang spesifik untuk pengaturannya. Untuk DBMS sendiri, Database Management System, kita kemarin bersama-sama untuk mungkin
Teman-teman sama-sama nggak? Kalau kita kemarin itu kebetulan karena saya nggak mengampu ini ya di D3 saya mengajarnya malah SIM ya teman-teman ya, sistem informasi manajemen, jadi tidak mengampu yang pengantar basis datanya. Saya kurang tahu ya. Jadi teman-teman menggunakan tools atau perangkat lunak DBMS-nya apa nih? Boleh nih. Ini silakan saya berikan pertanyaan ke teman-teman. Silakan yang mau aktif menjawab. Contohnya kalau di kita kemarin kan kitanya pakai ini ya. DBMS-nya kan ini ya. Boleh nih, sedikit cerita. Saya nggak usah sebutin, mungkin dari teman-teman aja. Kemarin pakai apa nih? Boleh. Buat keaktifan boleh nih. Contoh di BMS teman-teman. Boleh share dari Pakai searching MySQL, boleh. Bu, kemarin. Silakan. Ini Mas siapa? Kemarin pakai Mas Zaef. MySQL. MySQL nih teman-teman nih kemarin. Nah, MySQL itu ini ya kita kemarin tuh pakai apa namanya itu ini ya nama ininya provider apa gitu. Nah itu ada juga teman-teman. Jadi istilah dari penyedianya ya gitu ya. Jadi istilahnya dari nama data kita pakainya MySQL ya. Masih banyak sekali sih yang lain selain MySQL mungkin teman-teman. Mas Zaef silahkan ya. Mencatatkan lagi ya, maaf ya teman-teman ya. Jadi istilah yang sudah aktif, misalkan teman-teman ingin apa namanya poin lagi, silakan dicatat lagi ya. Karena di saya nggak ada ininya untuk pencatatan ya. Jadi saya nanti klarifikasinya dari pencatatan teman-teman ya. Nanti saya hitung dari situ ya. Itu silakan ya tadi yang sudah aktif untuk mencatatkan lagi ya. Copy aja teman-teman, terus dipastein. Silakan. Ada lagi selain MySQL? Masih banyak teman-teman. Yang dari Microsoft, yang dari saya nggak usah sebut merek deh, ada soalnya namanya juga sama ya. Biar teman-teman aja deh, silahkan satu-satu deh. One by one ada lagi selain MySQL, boleh deh. Banyak teman-teman, boleh nih. Bisa beberapa orang nih, silahkan selain MySQL. Boleh searching nggak apa-apa, DBMS apa saja, silahkan. Oracle, Bu. Oracle, oh Mas Saif lagi itu. Ada lagi teman yang lain selain Mas Saif? PostgreSQL, Bu. MySQL, Oracle, apa lagi? Ada yang dari Microsoft itu, Microsoft Access. Terus Microsoft pun ada lagi ya kalau nggak salah ya. Oracle tuh ada beberapa kalau nggak salah sih. Saya nggak lupa. Terus yang dari ini teman-teman SQLite apa ya? Itu ya. Saya agak lupa nama providernya ya. Jadi saya ada beberapa sih teman-teman. Masih banyak juga sih. Kemudian nanti kaitannya dengan database yang sifatnya ini ya. Ada beberapa juga sih. Nanti mungkin teman-teman bisa nyari ya. Banyak sih teman-teman selain Oracle, ya tapi yang famous ya, yang terkenal biasanya Oracle, MySQL ya. Itu ya tadi ya Microsoft gitu ya, nama-nama besar sih biasanya. Gitu. Kalau yang lain mungkin digunakan, tapi untuk skala ini ya, company ya, perusahaan ya. Jadi istilahnya kita tidak terlalu familiar mendengarnya. Tapi nanti mungkin teman-teman ketika bekerja ya di company, teman-teman mungkin akan mendengar ya database yang sering dipakai untuk company. Karena biasanya mereka yang ini ya sifatnya biasanya yang lebih kalau enterprise itu mereka kan biasanya budgetnya lebih tinggi, tentunya mereka ambil yang versi yang enterprise ya, dengan mungkin yang harganya beda ya teman-teman ya, yang dengan versi yang sederhana ya. Gitu. Nah di sini kita coba ya teman-teman mengenal IR model. Nah pada IR model gambaran dunia nyata diistilahkan di dalam objek dan relasi ya nanti. Jadi nanti kita mencoba ya memberikan gambaran dari tadi ya cerita-cerita teman-teman terkait dengan entitas, terkait dengan relasi dalam satu bentuk visual ya. Kemudian IR model biasanya digunakan untuk mengembangkan ini ya inisial dari desain basis data. Nah sebelum teman-teman nanti ya biasanya untuk mengembangkan basis data yang kompleks tadi ya seperti sistem-sistem yang diceritakan teman-teman, biasanya kita buat dulu teman-teman modelnya. Nah, dengan entity relationship model dulu ya. Kita bikin modelnya sebelum nanti teman-teman eksekusi di dalam database yang nyata ya gitu ya. Beneran gitu ya. Jadi kita bisa bikin gambarannya dulu. Nah, kemudian untuk IR model menyediakan suatu konsep ya yang bermanfaat yang bisa ini ya mengubah ya gambaran tadi yang misalkan kita cuma sifatnya informal ya. Nah, itu teman-teman bisa sesuaikan. Nah, sebelum teman-teman implement di dalam satu basis data yang real gitu ya,
sebelum teman-teman translate atau tuliskan di dalam sintaks basis datanya. Nah, teman-teman bisa tuh nanti teman-teman bikin rancangannya dulu dalam modelnya gitu. Nah, pastikan rancangan model yang teman-teman bangun bisa dikomunikasikan dulu misalkan kepada user ya yang mengajukan untuk pembuatan dari misalkan satu sistem. Jadi nanti harapannya ketika teman-teman implement itu sudah sesuai juga gitu dengan requirement ya yang diajukan oleh user. Nah, kebetulan kemarin ya teman-teman ya, kalau materi yang dari S1 itu, saya kemarin ini menyampaikan dulu teman-teman dari requirement analysis ya. Jadi teman-teman menganalisis itu requirement kan ada 2. Ada yang tahu requirement itu apa saja? Ada yang boleh? Ada yang share? Ada yang tahu nggak requirement ada apa saja? Di sini nggak ada step by step-nya sih gambarannya. Nah, kemarin itu dari requirement analysis dulu, teman-teman. Jadi dari analisis requirement atau analisis kebutuhan, nama bahasa Indonesianya. Nah, itu kebutuhan itu kan ada 2 ya, teman-teman ya. Ada yang kebutuhan ini ya, fungsional sama non-fungsional. Nah, di mana teman-teman nanti ketika interview user, kalau fungsional itu sifatnya terkait dengan sistemnya bisa ngapain aja gitu. Nah, seperti yang teman-teman sampaikan tadi, misalkan sistemnya itu bisa menyimpan transaksi, kemudian bisa melakukan menyimpan transaksi, kemudian melakukan cetak, menampilkan. Nah, itu maksud di fungsional. Kalau non fungsional misalkan sistem itu bekerja ini ya teman-teman, memberikan pelayanan misalkan katakanlah nanti untuk usernya misalkan hanya dikategorikan saja ya, misalkan kalau di non fungsional itu cuman kayak kebijakan teman-teman, usernya misalkan admin dan juga ini ya user biasa gitu ya, dimana kalau si admin itu bisa mengakses semua level menu, sedangkan misalkan user biasa misalkan hanya boleh melihat saja, misalkan seperti itu. Ketentuan-ketentuan bisa diletakkan di kebutuhan non fungsional. Nah, hal itu nanti analisis kebutuhan yang telah teman-teman coba dapatkan, nah itu nanti dicocokkan dengan pembuatan model yang dilakukan sama teman-teman. Nah, kiranya itu lebih baik kalau teman-teman komunikasikan juga lagi setelah bikin model, teman-teman tanyakan tuh ke user, kiranya bentuk model datanya seperti ini ya gitu. Tapi mungkin teman-teman menggunakan bahasanya yang jangan terlalu teknis ya, karena kalau kita berbicara atau berkomunikasi dengan rekan-rekan yang mungkin bukan dari ini ya, berbackground komputer biasanya agak sedikit teknis, itu mereka kurang familiar gitu ya. Jadi kiranya alurnya saja, kemudian teman-teman sesuaikan dengan model datanya. Nah, kemudian setelah kiranya sudah sesuai, teman-teman dapat tuh implementasikan ke dalam DBMS-nya ya. Teman-teman mau pakai biasanya ini ya, banyakkan pakai command line ya. Mau pakai SQL-nya atau teman-teman pakai visualisasinya. Yang teman-teman kalau kita menggunakan MySQL, teman-teman langsung akses di localhost phpMyAdmin. Nah, itu kan bisa ya di sana ada ini ya UI-nya ya. Jadi misalnya teman-teman tinggal nambah gitu ya, tidak harus pakai kode ya, kode SQL tapi bisa ya langsung gitu. Jadi terserah sih sebenarnya, biasanya dikembalikan kepada teman-teman sendiri yang ingin mengimplementasikan nyamannya pakai yang mana. Itu untuk MySQL ya teman-teman ya. Sedangkan kalau untuk database lainnya nanti bisa menyesuaikan. Kemudian pada konteks yang lebih luas, IR model digunakan dalam fase desain basis data konseptual. Nah, nanti ketika teman-teman biasanya ya sebelum mengembangkan sistem, biasanya tidak jarang ya kalau penyusunan kayak tugas akhir ya teman-teman ya, itu biasanya diminta teman-teman dokumentasi bentuk modelnya teman-teman. Model basis data konseptualnya ya. Jadi istilahnya kita bikin dulu rancangannya ya. Kemudian ketika di ini ya, mungkin biasanya modelnya saja cukup sih. Modelnya itu cukup. Representasi dari IR modelnya seperti apa gitu ya nanti sebelum diimplementasikan ke satu sistem. Nah, di sini ada gambarnya nih teman-teman. Hanya saja di sini tidak dikenalkan ya mungkin ya. Nggak apa-apa, nanti ini masih ada waktu ya. Nanti coba saya perlihatkan ya di yang bentuk simbolnya ya. Nanti kita coba jelaskan materinya ini dulu. Nanti nggak apa-apa, saya share yang ada simbolnya.
Tapi kebetulan memang simbolnya nanti saya jelasin yang umum aja. Nah, ini untuk IR model tadi seperti yang kita coba singgung ya, ada entity itu objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Tadi boleh ya teman-teman ya, apakah orang, apakah itu mungkin departemen, fakultas gitu ya, bidang gitu ya, ataukah itu seperti ini ya, apa ya istilahnya, benda itu juga boleh teman-teman. Misalkan di sana barang ya, ataupun tadi ya rekening gitu ya, bisa ya. Jadi istilah objek ya gitu, bisa menyesuaikan sebenarnya. Kemudian atribut ini adalah ini ya teman-teman ya, sesuatu hal yang dimiliki ya. Nah, atribut itu adalah sesuatu hal yang dimiliki oleh si entity tadi ya. Nah, katakanlah misalkan ada nih yang bisa memberikan contoh. Di sini ada contohnya nih teman-teman untuk atribut ya. Nah, entity digambarkan dalam basis data menggunakan himpunan atribut. Nah, himpunan entity yang sejenis disimpan di dalam himpunan entity. Himpunan entity adalah kumpulan entity yang sejenis. Nah, ini salah satu contohnya entity seperti ini, teman-teman. Simbolnya kotak persegi panjang ya. Nah, nanti teman-teman ketika menggambarkan, karena banyak sekali tools-nya ya untuk menggambarkan IRD ya. Nah, itu teman-teman tinggal ngikut aja ya, karena banyak tools-nya kadang-kadang, mohon maaf ya, bentuk secara umum memang kotak persegi panjang ya. Cuman nanti kadang-kadang ada beberapa tools itu bentuknya agak sedikit beda. Mungkin ada kotak lengkung gitu ya. Nah, itu maksudnya mungkin entity gitu ya. Jadi menyesuaikan saja tools yang digunakan gitu. Nah, di sini ini bisa juga teman-teman, ini nggak oval ya bentuknya. Ada beberapa sih tools itu yang emang agak sedikit beda aja sih gambarannya. Tapi maksudnya itu adalah ini atributnya. Nah, ini atributnya seperti ini teman-teman. Untuk employees, nah ini misalkan karyawan ya, karyawan ini memiliki SSN, memiliki nama, memiliki lot ini apa nih? Tidak ada keterangannya ya. LOT ini apa ya teman-teman ya? Mungkin secara bahasa Inggris ya. Kalau secara umum misalkan employee ini punya alamat, punya nomor telepon, nah gitu ya, punya email misalkan. Nah, itu juga salah satu atribut dari employee. Nah, misalkan ini himpunan data pegawai, ini masih himpunannya ya. Di mana di dalam himpunan itu berarti terdiri dari himpunan entity, ada beberapa entity ya yang serupa. Nah, tiap himpunan entity memiliki kunci atau key, tiap atribut memiliki domain. Nah, ini mungkin contoh-contoh yang lain bisa ya teman-teman ya. Kayak mahasiswa itu memiliki atribut seperti NIM, nama, kemudian jenis kelamin, alamat, nomor telepon gitu ya. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa menyesuaikan ya dengan beberapa contoh yang disebutkan teman kita tadi ya. Misalkan di bank itu ada nasabah. Nasabah tuh hampir sama juga ya, nama, kemudian nomor rekening gitu ya. Kemudian tadi pasien ya, kita sesuaikan dengan sistem-sistem yang teman-teman tadi ulas ya. Pasien tuh kan punya nomor rekam medis, nama, alamat hampir sama ya. Nanti bisa menyesuaikan ya. Itu. Nah, ini teman-teman ada contohnya untuk IR model. Di sini relasi asosiasi antara dua atau lebih entity ya. Di mana kita lihat di sini Ani bekerja di Departemen Farmasi. Nah, ini ya contoh relasinya seperti ini. Untuk simbolnya mungkin silakan teman-teman identifikasi ya. Kita coba mengenali ya. Employee karyawan. Nah, ini aktor atau entity ya teman-teman ya. Kita gambarkan pakai kotak persegi panjang. Nah, ini ya ada employee atau karyawan, departemen ini misalkan ini ya bidang ya tadi yang kita bahas ya teman-teman. Nah, ini yang tadi relasinya ini teman-teman pakai diamond atau kayak ini ya apa namanya belah ketupat ya atau ya ini ya seperti ini kan kayak belah ketupat ya. Nah, ini memberikan gambaran dari simbol relasi. Nah, misalkan ini dibaca bahwa employee karyawan misalkan Ani, nah ini works in bekerja di satu departemen. Nah, ini adalah suatu atribut teman-teman yang bulat-bulat ini ya, yang dihubungkan ini ya, bulat-bulat ini. Ini adalah atribut-atributnya. Apakah dia memiliki SSN ya? SSN itu kemarin dibahas teman kita tuh di kelas S1 tuh ini teman-teman, Social Security Number. Saya nggak tahu apakah kayak KTP gitu ya mungkin ya kalau di luar negeri ya gitu ya. Ada name, kemudian lot ini mungkin ada ini ya, location apa mungkin saya kurang tahu juga. Ini istilah-istilah yang di luar ya. Jadi saya alamat mungkin, nah itu. Box in ini ada ini ya teman-teman ya. Ada di dalam satu relasi dia ternyata punya ini ya teman-teman ya atribut. Sejak kapan gitu ya. Jadi nanti menyimpan ya informasi terkait
mulai waktu bekerja misalkan. Kemudian departemen. Nah, departemen ini ada ini ya teman-teman ya, DID ya, mungkin departemen identification number ya jadinya. DID, kemudian di name, departemen name ya, kemudian budgetnya. Nah, ini beberapa contoh atribut ya yang bulat-bulat ini ya. Nah, yang ada garis bawah ini adalah key teman-teman atau kunci ya. Nah, key ini biasanya ada beberapa jenis ya. Misalkan contohnya primary key atau foreign key ya. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk menggambarkan keunikan ya teman-teman ya, primary key. Misalkan kalau kita katakan mahasiswa, itu primary key-nya biasanya kita gunakan adalah NIM ya. Gitu. Kemudian misalkan kalau pegawai ya, pegawai itu ada NIK ya, nomor induk karyawan, atau NIP, nomor induk pegawai gitu ya. Biasanya yang unik, tidak mungkin sama. Misalkan tadi ya pasien, nah itu kan punya nomor rekam medis yang berbeda-beda. Masing-masing orang itu biasanya nomornya berbeda. Kemudian apa tadi? Nasabah ya, nasabah itu juga punya nomor rekening yang berbeda juga ya. Kalau enggak nanti salah ya kita transfernya itu. Nah, kemudian saya lanjutkan ya. Himpunan relasi ini masih kumpulan satu relasi ya teman-teman. Jadi ada beberapa relasi. Himpunan relasi N, R berelasi dengan sejumlah himpunan entiti ya. Nah, ini relasi ini menghubungkan dengan entitas ya. Himpunan entiti yang sama dapat berpartisipasi dalam himpunan relasi yang berbeda atau mempunyai peran yang berbeda di dalam satu himpunan yang sama ya. Karena ini kumpulan ya teman-teman ya. Kalau kita bicara kumpulan, tentunya hal ini bisa relasinya itu bisa beraneka ragam. Nah, ini untuk self relationship ya ini. Kebetulan ini ya employee. Nah, ini teman-teman kemarin ada permasalahan ya kalau di dalam penggambaran IR. Nah, itu teman-teman kalau di dalam perusahaan, misalkan teman-teman katakanlah kalau karyawan itu kan ada ya yang bertugas sebagai manajer, ada yang bertugas sebagai karyawan biasa. Nah, itu kedua posisi itu saya contohkan, misalkan ada supervisor juga teman-teman. Nah, mereka ini disimpan di dalam satu tabel namanya employee. Hanya saja biasanya ini ya kategorinya mungkin level atau tingkatan kalau di dalam manajemen ya. Jadi ada tingkatan manajerialnya, apakah dia karyawan biasa, apakah manajer, apakah supervisor gitu ya. Tapi tetap sih teman-teman, mereka ini adalah suatu employee gitu. Nah, di sini hanya ada pencontohan ya, misalkan ini self relationship, jadi berelasi dengan diri sendiri. Karena dia misalkan supervisor ya, dia mengawasi subordinate. Subordinate ini adalah karyawan tapi mungkin posisinya di bawahnya gitu. Kemudian batasan kunci, constraint. Nah, ini ada beberapa constraint ya nanti yang teman-teman coba kenal ya ketika menggambarkan IR ya, macam-macam ya teman-teman. Seperti yang saya sampaikan ya. Nah, ini teman-teman biasanya primary key gitu ya, yang kita kenal ya, ada primary key gitu ya. Nah, ini unik sih teman-teman yang tidak akan sama ya. Misalkan employee ini punya tadi ya SSN, departemen punya ID departemen ya. Nah, ini contohnya seorang pegawai ini dapat bekerja pada beberapa departemen. Nah, ini tentunya ID pegawainya itu pasti kuncinya unik ya, tidak mungkin sama. Nah, departemen ini juga punya ID berbeda gitu. Nah, dengan di sini dicontohkan nanti sebuah departemen memiliki banyak pegawai. Nah, ini bisa juga teman-teman. Kebetulan hal ini divisualisasi juga sih di sini. Nah, ini di sini sebenarnya ada ini teman-teman. Apa namanya? Di dalam relasi ini biasanya teman-teman ada ini ya nilai yang teman-teman bisa berikan ya, misalkan employee ya berelasi ini ya satu ini ya disampaikan ya seorang pegawai ini satu employee ya. Nah, ini bisa bekerja di beberapa departemen ya. Nah, ini ya sebenarnya di sini ada penggambarannya sih teman-teman, tapi tidak ada ini ya. Nanti mungkin saya perlihatkan ya yang punyanya ini ya materinya S1 ya. Di S1 ini agak sedikit lebih detail. Di sini mungkin hanya sebagian ya, jadi tidak terlalu terlihat. Nah, ini gambarannya seperti ini teman-teman. Constraint itu nanti key constraint itu hubungannya ya nanti ya. Untuk constraint tadi hubungannya ini teman-teman. Ini ada one to many ya. Many to one, many to many. Jadi kalau seperti diagram Venn ya, teman-teman kenal ketika sekolah ya. One to one ini cuma satu ke satu.
Jadi misalkan satu karyawan ya sudah hanya di satu departemen misalkan. One to many berarti satu misalkan bisa bekerja di beberapa gitu. Atau beberapa ini bisa hanya untuk satu. Atau many to many. Bisa banyak ke banyak ya gitu. Di sini mungkin tadi hanya bagian ya, jadi tidak terlalu terlihat. Batasan partisipasi atau participation constraint ya. Apakah setiap departemen mempunyai seorang manajer? Nah, jika semua departemen pasti mempunyai manajer, maka partisipasi departemen dan manajer ini dapat dikatakan total. Sebaliknya, jika kita tidak semua departemen memiliki manajer, maka partisipasinya bisa dikatakan parsial ya. Nah, di sini ada pengkategorian sih teman-teman, participation constraint. Tapi ini biasanya tidak selalu juga sih teman-teman. Untuk parsial ataupun fully itu tidak terlalu digambarkan sih. Kalau di saya pengalaman hal itu tidak terlalu signifikan berpengaruh ya. Mau fully ataupun parsial ya. Ini mungkin penggambarannya ini teman-teman. Pakai garis tebal sama pakai garis yang hanya tipis ya. Di sini yang fully ini yang ini ya. Participation-nya ini ya. Full sama yang tidak ya di sini ya. Tidak ada ini ya sebenarnya penggambarannya ya. Nggak apa-apa, tapi itu tidak terlalu signifikan sih teman-teman untuk penggambarannya. Nah, ini ada entity lemah. Nah, entity lemah atau weak entity di sini ini ya teman-teman ya. Berperannya itu tidak harus berpartisipasi ya di sana ya istilahnya. Itu contoh weak entity ya di sini ya diperlihatkan ya. Jadi weak entity ini yang umum sih teman-teman. Nanti kalau untuk menggambarkan itu biasanya entity saja sih teman-teman. Jadi ini ya tidak harus istilahnya dia secara ini ya secara visualisasi memang ada. Ini beda lagi teman-teman. Nanti hal ini bisa digambarkan tergantung bukunya juga. Ibu, maaf, masih gini ya. Ibu, maaf Bu, masih di mute ya Bu? Silakan ya, nanti kadang diingetin ya. Karena tadi kayaknya di saya putus ya koneksinya, mohon maaf ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang ini tadi ya, untuk yang di atas. Nah, weak entity ini sebenarnya ketika nanti penggambaran tidak selalu ini ya, harus ada ya. Jadi yang penting entity aja itu yang basic ya. Keseluruhan rata-rata semua teori menggunakan entity biasa gitu ya. Kalau pengklasifikasian ini sepertinya tergantung ada ya. Ada yang memang menggunakan pengklasifikasian ya weak juga, tapi ada juga yang enggak juga nggak apa-apa gitu. Nah, ini kemudian saya lanjutkan di model relasional ya. Di sini basis data relasional adalah himpunan relasi. Jadi nanti teman-teman akan membuat banyak relasi, makanya di sini disebut dengan himpunan ya. Nah, himpunan kolom ataupun tupel ya nanti ya di dalam satu relasi. Sedangkan relasi itu sendiri terdiri dari dua bagian teman-teman, instant, tabel, baris, dan kolom. Nah, nanti ini dari entity-nya teman-teman. Entity ini satu instant ya. Nah, nanti ada kardinalitasnya. Nah, di sini tadi malah disebutnya constraint sih teman-teman. Nah, ini sebenarnya kardinalitas sih teman-teman untuk one to many, one to one. Nah, ini adalah kardinalitas. Kalau constraint itu adalah kunci ya. Kunci itu yang ada primary, ada foreign. Nah, itu kunci namanya constraint. Nah, mungkin nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini kadang-kadang mungkin mengacu pada satu teori tertentu yang kadang-kadang, nah itu
Jadi nggak apa-apa ya, anggap aja ini ya. Mohon maaf ya, kayaknya di saya hujan. Semoga suaranya nggak mengganggu. Nah, kita lanjut dulu ya. Ini ya kardinalitas tadi ya, yang one to many. Nggak apa-apa, nanti kita coba sedikit bahas sebentar yang dari S1 ya. Nggak apa-apa, nanti saya share teman-teman materinya yang S1. Nanti saya share, tapi mungkin biar takutnya nanti nggak enak di kelas lain, nanti saya share-nya lewat ketua kelas aja ya. Nah itu ya. Sama ini recording juga teman-teman. Nanti mungkin saya share linknya lewat ini aja ya, ketua kelas aja ya teman-teman ya. Takutnya saya kurang tahu juga ya. Takutnya soalnya kalau misalkan ini ya kadang-kadang ini teman-teman kalau terhapus gitu. Nah, jadi kita lewat ini aja ya, nggak apa-apa ya. Kemudian saya lanjut dulu, skema ini menentukan gambaran ya tadi ya, nama relasi plus nama dan tipe kolom. Nah ini contoh relasi misalkan student, nah ini mahasiswa ya, punya SID, student ID atau ID saja. Nah ID ini di sini ada string, name string, login string, age integer ya, CBA real ya. Ini sebenarnya ID ini nggak harus string sih teman-teman, tergantung dari pendefinisian baik itu kebutuhan dari mereka user yang akan menggunakan sistem atau teman-teman define sendiri, mendefinisikan sendiri. Nah ini tipe data ini bergantung dari, kalau bisa sih teman-teman biasanya sesuaikan aja dari user. User mintanya misalkan di situ untuk ID cukup angka saja, misalkan nanti teman-teman yang gunakan tipe data yang menyimpan angka tuh. Oh untuk misalkan data alamat itu bisa macam-macam ya, varchar misalkan. Nah itu nanti sesuaikan saja dengan kebutuhan mereka, misalkan usia mintanya cuma angka saja, ya sudah kita berikan tipe data yang bersesuaian dengan angka. Nah ini di SQL-nya ya, ini contohnya untuk di dalam database. Bentuk dasarnya ini hanya mengingat lagi ya teman-teman ya, sekali lagi untuk SQL seperti yang kita pelajari di dalam praktikum, nanti banyak sekali ya SQL-nya, baik itu select ataupun teman-teman mau insert, update seperti yang kita pelajari kemarin ya. Itu apakah alter, nah itu macam-macam. Nah, itu nanti bisa dibuka kembali ketika nanti misalkan teman-teman ingin menggunakan command line ya, terutama kan biasanya menggunakan kode sintak SQL ya. Nah, di sini macam-macam ya, teman-teman. Sedikit kita mengingat kembali, SQL nanti bisa menggunakan di sini ada operasi agregat ya. Kalau untuk operasi agregat itu ada ya, teman-teman ya, pakai count, sum, average, max, dan min ini juga bisa ya. Gitu. Kemudian di sini untuk normalisasi, normalisasi ini disampaikan bahwa normalisasi adalah perbaikan skema database. Jadi latar belakang diperlukan normalisasi adalah adanya penyimpanan informasi yang redundan. Nah, harapannya dengan adanya normalisasi di sini tidak ada ini ya teman-teman ya, informasi yang ganda atau redundan ya. Jadi cukup dengan merelasikan saja teman-teman. Jadi kita pakainya relasinya gitu. Jadi kita cukup menarik data, jadi nggak perlu kita simpan double-double gitu. Istilah normalisasi berasal dari dari IF Code ya, salah seorang perintis teknologi basis data. Normalisasi adalah proses untuk mengubah satu relasi tertentu ke dalam dua buah relasi atau lebih. Nah, ini ada contohnya bentuk satu normal ya, normal pertama. Satu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika hanya setiap atribut bernilai tunggal ya. Untuk setiap atribut yang bernilai tunggal, nah ini ya, untuk setiap baris ya. Nah, ini nanti teman-teman karena kita masih mengenal juga, nggak apa-apa nanti sambil dicek juga untuk normalisasi pertama seperti apa, nggak apa-apa nanti kita bisa pelajari lagi. Karena kan ini baru pertemuan pertama, sebenarnya sebaiknya belum ini ya. Tapi nggak apa-apa sudah dilanjutkan ke normalisasi ya. Agak cepat juga ini termasuknya. Biasanya normalisasi itu biasanya kami pelajari agak nanti biasanya teman-teman. Ini udah langsung dikenalin ke normalisasi. Tapi nggak apa-apa nanti teman-teman bisa sambil baca juga. Nggak apa-apa nanti kita coba explore lagi. Kita cuma pengenalan aja sih teman-teman. Salah satu bentuknya ya ini ya. Sebelum bentuk normal pertama, kondisinya seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian bentuk normal yang pertama diubah ya, menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini. Jadi kita pisahkan sih, teman-teman, di sini ya. Kalau secara bentuk ya, ini ya. Nah, ini ya. Di sini kan NIP-nya berapa nih? 3204, saya pakai 4 digit ya. Nah, di sini dituliskan kembali, teman-teman. 3204 ya, di sini. Kemudian bentuknya seperti ini. Nah, ini salah satu contohnya aja. Nanti kita bisa lihat contoh lain, nggak apa-apa. Nanti saya misalkan
kita bahas di pertemuan selanjutnya, nggak apa-apa teman-teman. Ini hanya contoh saja yang sudah dibuatkan oleh tim dosen ya, jadi nggak apa-apa teman-teman. Nah, ini nanti saya perlihatkan dulu yang ini ya tadi ya, yang materinya dari S1 biar teman-teman ada gambaran juga. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini bentuk normal ada, jadi dituliskan masing-masing teman-teman biar nggak double. Masing-masing sendiri satu ini ya, satu baris. Nah, ini ya. Biar nggak double. Nah, kemudian kita bergeser untuk normal yang kedua ya. Nah, normal kedua sebenarnya ini termasuk cepat teman-teman. Baru pertama langsung ke normalisasi. Normalisasi itu sebenarnya nanti harusnya. Belum langsung gitu ya. Jadi teman-teman harusnya mengenal ke IR dulu sebelum kita bergeser ke sini. Nah, ini bentuk normal yang kedua di sini. Kita coba lihat ya teman-teman ya di sini ya. Tadi ini sebelum, mohon maaf, ini yang sebelum bentuk normal kedua, berarti tadi posisi di normal 1 ya. Kemudian di normal 2 ya. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Nah, di sini kita tidak perlu lagi teman-teman pakai namanya. Karena kita udah pegang NIP-nya teman-teman. Berarti kita pegang NIP, kita tahu ya, 3024 ini merujuk pada nama ini, Endang Si Permana gitu. Jadi kita udah pakai pegang ini. Jadi tidak ada redundansi ya. Di sini tinggal kita manggilnya pakai nama. Nah, ini ya. Jadi merujuk kepada namanya aja sih, teman-teman. Nah, nanti kita tinggal ini ya, ambil kode mata kuliah sama nilainya. Tapi nggak apa-apa, step by step aja, teman-teman. Normalisasi memang agak sedikit. Kalau saya pribadi, dari pembelajaran juga dari mahasiswa sampai ini ya belajar pun, kalau menurut saya memang agak berat sih normalisasi. Jadi memang butuh waktu tersendiri juga. Nggak harus di pertama untuk dikenali normalisasi. Nah, ini bentuknya untuk tabel kelima ini tidak ada spesifikasinya ya, nggak apa-apa teman-teman. Kita iniin aja, kenalin aja dulu. Ini yang normal ketiga ya. Ini sebelum normal ketiga, di sini adalah bentuk normal ketiga ya. Nah, ini kode proyek ini langsung ya. Nah, ini kode proyek ini langsung bersesuaian ya. Untuk kode proyek ini nanti mungkin sudah dapat namanya ya di sini ya. Itu jadi nggak ini ya. Emang agak lebih tinggi lagi sih teman-teman. Agak sedikit ini juga sih. Kadang-kadang agak berat juga. Nggak apa-apa sih teman-teman. Kita by default aja dulu. Tapi nanti teman-teman kenalan sama IR-nya dulu aja. Biar nggak terlalu berat. Karena di normalisasi itu kalau saya pribadi juga menilai materinya cukup berat sih. Nah, ini saya geser ke ini aja dulu teman-teman. Biar teman-teman sedikit mengenal ya. Untuk materinya yang S1 nggak apa-apa ya, nambah sedikit ya. Tadi waktunya mohon maaf saya yang agak telat. Ini sebentar teman-teman. Nanti saya share aja nggak apa-apa materinya. Jadi untuk pengayaan teman-teman. Nanti saya share-nya nggak di ini ya, nggak di leads ya. Di grup ini saja ya. Dari perwakilan ketua kelas saja ya. Takutnya nanti kalau misalkan ada tim dosen yang kurang berkenan, nanti takutnya nanti kehapus gitu ya. Jadi kita share di ini aja sebentar. Saya taruh di ini teman-teman. Materinya kemarin ada. Nah ini teman-teman. Yang S1 saya kasih gambaran untuk pengenalan simbolnya dulu aja. Saya izin share screen dulu. Nah ini. Nggak apa-apa nanti saya share juga kok teman-teman. Jadi kita sedikit mengenal aja. Nah seperti ini teman-teman. Yang di S1 ya. Sama dengan yang dipelajari teman-teman juga. Nah ini. Ini nggak usah di ini langsung ke ini. Ini tadi sedikit mengurai ya teman-teman ya. Jadi dari perolehannya kita melakukan analisis requirement, baru teman-teman bikin ya nanti desain konseptualnya gitu. Nah, di mana tadi saya bilang ya, requirement analisis nanti dibagi dua, ada fungsional, ada non fungsional tadi ya. Nah, kemudian nanti ini ya, kalau yang di sini tadi dari teman-teman mengecek ya nanti dibuat konseptual design, kemudian logical design, ini yang dari pembuatan desainnya ya nanti. Kemudian sebelum nanti teman-teman eksekusi dalam satu application program. Nah, ini untuk pengenalan simbolnya sih teman-teman seperti ini ya. Nah, ini ya. Nah, untuk yang umum saja ya teman-teman ya. Biasanya kita pakai umum tuh entitas. Ini biasanya dipakai weak entity tuh tidak terlalu umum ya untuk digunakan ya. Yang umum itu entitas saja. Kemudian relationship pakai yang ini teman-teman. Yang diamond ya belah ketupat ini. Kemudian identifying ini pun tidak selalu digunakan.
Kemudian atribut sama ya seperti yang tadi ya, key attribute ini umum. Nah, key attribute tuh ada yang ini ya, sifatnya nanti primary, ada yang foreign ya. Kemudian di sini ada multi value. Multi value itu ada beberapa nilai, seperti misalkan nomor telepon. Nah, teman-teman bisa punya nomor telepon lebih dari satu. Kemudian composite ini nanti pemecahan aja sih teman-teman. Jadi nanti ada contohnya, coba nanti saya perlihatkan. Yang umum yang ini ya teman-teman ya. Tadi yang saya sampaikan cardinality ratio. Ada one to many, kemudian ada many to many atau many to one. Nah itu ya. Yang ini saja. Yang ini biasanya tidak terlalu umum digunakan. Yang ini saja yang satu garis. Nah ini kemudian coba saya lanjut. Oke. Nah, ini geser dulu. Nah, ini teman-teman ada contoh gambarannya seperti ini ya. Jadi contoh IR untuk diagram seperti ini, tapi ini pun mengacu salah satu buku ya. Nanti mungkin teman-teman lihat di buku lain bentuk gambarannya agak sedikit berbeda ya. Di sini dimisalkan karyawan punya beberapa, sama seperti tadi ya, punya beberapa atribut ya. Dengan di sini ada kunci ya. Nah, misalkan primary key. Nah, di sini tadi yang saya bilang supervisor ya, itu kan juga termasuk employee. Nah, di sini ada hubungan ya, keterkaitan, di sini ada dependensi, di mana ternyata mungkin manajer ya bisa mengawasi beberapa karyawan gitu. Nah, di sini kebetulan ada contoh departemen, satu departemen ini mengontrol beberapa proyek. Nah, nanti teman-teman bisa sambil pelajari, nggak apa-apa ya, karena sayangnya tadi agak terlambat ya. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Nah, ini namanya kardinalitas teman-teman. Yang one to many, one to one tadi yang saya sampaikan. Ini salah satu bentuk contoh IR diagram. Mungkin teman-teman bisa melihat juga contoh yang ada di internet. Nggak apa-apa teman-teman. Itu juga bisa menjadi referensi, tapi nanti sembari dicek ya. Apakah hal itu kiranya bersesuaian atau enggak gitu ya. Karena itu hanya yang dikumpulkan ya. Nah, ini entitas sama dengan yang teman-teman pelajari tadi. Ini E1 adalah employee atau karyawan ya. Ini C1 adalah company atau perusahaan. Nah, ini dengan ini ada datanya aja teman-teman bedanya. Nih. Nah, ini langsung saya jelaskan ya. Misalkan namanya ada John Smith, alamatnya, usia, ini langsung ada datanya saja. Kemudian di sini jenis atribut ya. Atribut itu yang tadi ada komposit. Komposit itu hanya memecah aja teman-teman. Katakanlah alamat, mungkin teman-teman yang pernah lihat inputan ya. Kalau kita input alamat tuh ada yang dipecah teman-teman. Kecamatan, kelurahan, kemudian provinsi, kode pos gitu ya. Di dalam satu field inputan yang berbeda. Atau bisa juga di situ cuma ditulis address alamat aja gitu. Ataupun nanti ada juga contohnya tadi ya. Kalau di sini ada pemecahan ini ya teman-teman ya. Ini composite juga employee. Nah, ini nama itu bisa ada kalau di luar negeri ada namanya first name, middle name sama last name ya. Nama pertama, nama tengah dan juga nama keluarga ya gitu. Nah, ini saya jelaskan singkat aja nggak apa-apa teman-teman. Nanti kalau pas kita pertemuan dibahas lagi nggak apa-apa. Terutama tadi yang ini ya. Normalisasi itu cukup ini ya. Jadi teman-teman bahas ini dulu aja nggak apa-apa. Multi value tadi yang saya sampaikan ya, bahwa satu orang misalkan punya beberapa nomor telepon gitu. Kemudian di sini ada derived. Derived itu turunan teman-teman. Nanti ketika teman-teman membuat suatu sistem, kebetulan teman-teman ingin tuh tahu usianya. Tapi teman-teman nggak pengen di situ inputan usia. Ya sudah, teman-teman beri inputan tanggal lahir saja gitu. Nanti teman-teman otomatis by system bisa menghitung usianya berapa. Biasanya hal ini seperti kalau teman-teman periksa di rumah sakit ya. Kita biasanya cuma memberikan tanggal lahir, nanti otomatis kita diinformasikan usianya berapa bulan gitu ya, berapa hari gitu biasanya ada ya, kayak gitu. Nah, ini kayak atribut seperti tadi ya. Ada primary, ada ini ya. Foreign. Kemudian null ini penentuan ya, terserah teman-teman ya. Null itu bisa kosong ya kalau kita bicara terkait dengan database ya. Nah, ini terserah nanti ketentuan dari user sendiri atau teman-teman menentukan. Kemudian kompleks atribut ini sesuai namanya ya, kompleks juga ya. Jadi memang terdiri dari ini ya, beberapa pemecahan ya di sini ya. Phone ini ada pemecahan, ada area kodenya, kemudian baru nomor telepon. Tadi misalkan alamat dipecah ya teman-teman ya. Ada dari mulai nama jalan, kemudian nomornya, nah, kemudian jalannya apa gitu ya. Nah, itu jadi dipecah-pecah lagi jadi spesifik. Itu namanya kompleks juga ya. Nah, ini hanya contohnya aja teman-teman datanya. Employee karyawan dengan beberapa data berikut. Ini saya
Biar teman-teman kenal aja tadi ya, yang IR terutama. Karena kita masih pengenalan dulu aja, nggak apa-apa. Nah, ini contohnya ya, entitas dengan ini ya, ini yang composite ya teman-teman ya. Yang di sini beberapa atribut, yang ini multi value teman-teman. Yang ada 2 bulletannya, itu multi value. Nah, ini ya. Kemarin saya sempat juga yang S1 itu sempat saya suruh menjelaskan ya teman-teman ya. Tapi secara umum sama kok dengan yang tadi. Ini hanya saya berikan tambahan aja biar teman-teman dapat gambaran yang lain juga. Nah, ini yang tadi ya kita bahas. Nah, ini sih teman-teman. Ini yang bekerja ya. Bekerja di beberapa project gitu. Nah, ini untuk kardinalitasnya sih teman-teman. Hanya digambarkan seperti yang punya teman-teman tadi materinya. Jadi istilahnya di sini dicontohkan kardinalitasnya many to one gitu. Jadi ini ya, banyak karyawan itu bekerja di satu departemen. Gitu. Ini hanya gambaran visualisasinya kalau di dalam diagram Venn. Nah, kalau kita nanti gambarnya bentuknya yang IR saja. Nah, IR itu juga nggak melulu bentuknya seperti ini ya, teman-teman ya. Nanti bisa melihat contoh-contoh di internet ya. Apa-apa ya. Nah, ini yang tadi saya singgung ya. Constraint ini ada kardinalitasnya, teman-teman tadi ya. Constraint itu biasanya kan lebih kepada key ya. Nah, di sini ada kardinalitasnya ya. Apakah one to many to one, atau many to many. Nah, ini untuk gambaran relationship atau hubungannya ya. Tadi ini yang entitas lemah. Tidak selalu ada sih teman-teman kalau pada implementasinya. Nah, ini saya cepat aja nggak apa-apa. Nah, ini tidak terlalu ini juga teman-teman. Kemarin ini juga saya sampaikan, teman-teman bisa dicek dulu, dipelajari nggak apa-apa. Nah, ini nanti teman-teman kita belajar juga ya, UML juga ya. Nah, misalkan nanti ini ada class diagram juga. Nah, nanti kita pelajari nanti nggak apa-apa. Kalau memang sudah ininya ya, waktunya nggak apa-apa. Biasanya IR dulu nggak apa-apa, yang untuk pengenalan dulu. Nah, sembari nanti teman-teman melihat contoh-contohnya. Nggak apa-apa ya, nanti kita share aja di ini. Di lewat ketua kelas nanti teman-teman bisa ini. Nanti saya kasihnya link aja ya di Google Drive biar nggak hilang kalau misalkan di WhatsApp biasanya sering hilang ya materinya ya. Daripada hilang nanti biasanya nanti saya share lewat Google Drive aja ya. Nanti biar teman-teman bisa download. Atau nanti kita bikin yang Google Drive dari kelas teman-teman kita ya. Jadi biar memudahkan gitu. Oke, ini Mas Arief ada yang ingin ditanyakan atau teman-teman gimana? Oh iya Ada Bu, yang ingin kita belum dokumentasi. Oh iya, dokumentasi ya teman-teman, jangan lupa. Saya agak lewat lupa. Nanti kayak gitu aja ya teman-teman ya. Ada mungkin karena kemarin ada sedikit cerita ya, nanti mungkin ada beberapa materi misalkan yang tidak sesuai mungkin dengan Bapak Ibu dosen tertentu, nanti takutnya daripada materi itu hilang gitu ya. Jadi kita mungkin nanti share di ini aja ya, Google Drive gitu ya. Jadi teman-teman yang kiranya butuh nanti saya share di sana gitu ya. Nanti teman-teman bisa download itu. Termasuk biasanya saya record juga, record itu saya share teman-teman. Nanti link YouTube-nya biasanya saya berikan juga gitu. Jadi biasanya nanti saya kasih linknya, nggak apa-apa ya. Jadi nanti maaf ya kalau share-nya nggak di leads ya. Takutnya soalnya kayak gitu, nanti takutnya kehapus gitu. Karena kan kita biasanya memang mengacu dari koordinator, cuma nanti kalau kiranya mungkin tidak bersesuaian, tidak jarang bisa kehapus juga gitu. Oke, silakan yang bisa on cam. Saya minta tolong untuk on cam ya, untuk dokumentasi. Yang bisa on cam, silakan on cam untuk dokumentasi. Mohon maaf ya teman-teman ya, kelewat ya, karena tadi saya salah masuk. Yang bisa on cam, silakan on cam dulu teman-teman. Yang tidak bisa nggak apa-apa, tidak memaksakan. Oke. Yang bisa on cam dulu. Saya tunggu dulu, saya hitung ya teman-teman ya. Yang screen 1, saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Bentar ya, saya save dulu. Kemudian yang screen 2, silahkan saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar, saya simpan dulu. Oke, terima kasih. Kalau mau off cam,
Terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk partisipasinya pada pembelajaran kita hari ini. Saya pribadi mohon maaf sekali ya tadi ya, karena dikasih taunya mendadak, sayanya juga sampai salah naruh kelas juga. Saya mohon maaf sekali ya. Semoga nanti tidak ini lagi ya nanti. Karena gini teman-teman, sayanya bukan dosen pertama gitu. Kalau saya dosen pertama biasanya saya lebih aware langsung di kelasnya. Karena saya bukan dosen pertama, biasanya yang memanage itu kontrol utama biasanya ke dosen 1, teman-teman. Biasanya karena dia adalah penanggung jawab utama, berhubung saya bukan dosen utama, jadi saya takutnya ini dosen utama yang akan mengisi gitu, teman-teman. Ternyata tiba-tiba tadi ke saya gitu ya. Jadi saya juga agak kaget, jadi malah salah juga. Silahkan ya nanti kalau misalnya kira-kiranya saya agak telat atau mungkin missing kayak tadi diinfokan ya gitu ya. Tapi kalau tidak salah tadi Bu Ati menyampaikan untuk minggu depan mau diisi oleh Bu Ati. Jadi nanti kita menyesuaikan aja ya dari beliau bagaimana gitu ya. Karena beliau yang dosen 1 ya, saya hanya dosen 2, jadi istilahnya mensupport ya gitu. Oke, nanti materinya saya share ya, tadi yang tambahan yang mungkin belum ada sama recordingnya. Terima kasih banyak ya untuk partisipasi teman-teman dalam pembelajaran kita hari ini, termasuk untuk keaktifannya. Terima kasih banyak ya yang sudah mencatatkan diri. Nanti saya rekap untuk nilai keaktifan dari teman-teman. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya untuk pembelajaran selanjutnya. Kalau tidak salah tadi info terakhir saya dapat baru minggu depan untuk pertemuan 2 dan 3 itu online juga sih teman-teman, insya Allah yang di FIK ya. Nah, nanti mungkin teman-teman cross check juga dengan dosen PA-nya ya, mungkin sudah di-share juga informasi dari dosen PA, mungkin bisa dicocokkan. Saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Saya mohon maaf ya apabila tadi ya banyak kekurangan ya dalam penyampaian. Terima kasih banyak ya. Saya tutup kelasnya ya kalau tidak ada pertanyaan kan ya. Nanti bisa mengkontak saya juga. Kalau ada masalah nggak apa-apa teman-teman. Boleh japri langsung, boleh lewat Mas Arief juga nggak apa-apa. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Aman? Oke ya. Oke, saya tutup ya. Oke, nggak ada ya? Oke. Nggak apa-apa teman-teman. Nanti kalau misalkan ada masalah japri saja nggak apa-apa. Demikian ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Ya, sama-sama. Saya tutup ya teman-teman ya kelasnya. Terima kasih.